Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 5. Semoga kalian dalam kondisi sehat semuanya bersama keluarga ya. Juga mari kita lanjutkan pelajaran kita seperti yang sudah Pak Agung janjikan beberapa waktu yang lalu. Tapi apalah artinya belajar kalau kondisinya tidak sehat. Tetap jaga kesehatan. Pak Agung mengajar pakai cara seperti ini juga karena situasi dan kondisi ya. Semoga wabah corona ini segera berlalu. Nanti kita bisa ber-KBM dengan tatap muka seperti biasa. Karena kondisinya belum memungkinkan, maka kita pakai cara ini. Sudah Pak Agung janjikan pada video pembelajaran yang Pak Agung share minggu lalu, bahwa soal yang kamu kerjakan minggu lalu itu bentuk sederhana dari gaya kolom dan medan listrik. Nah, ini adalah pengembangan soal yang nanti bisa sering keluar di baik ujian semester, ujian nasional maupun masuk perguruan tinggi. Jadi supaya kalian sudah mengenal ya. Nah, untuk yang pertama nanti tentang gaya kolom di video sudah terpampang. Nanti yang akan kita bahas adalah soal nomor 3. Nanti soal berikutnya adalah tentang medan listrik. Pengembangan soal tentang medan listrik. Nah, gaya kolom itu apa, masih ingat? Iya, gaya interaksi antara muatan listrik. Kalau sejenis saling tolak menolak, kalau tidak sejenis saling tarik menarik. Untuk soal nomor 3, hitunglah besar gaya kolom pada muatan plus 20 mu C atau mikrokolom dan 10 mu C seperti pada gambar di samping. Ada gambar segitiga yang panjang sisinya 80, 60, dan 100. Itu pasti segitiga siku-siku. Karena 60, 80, dan 100 itu pasangan siku-siku. Itu soalnya nanti gambar itu akan kita salin, kemudian diuraikan. Karena yang ditanyakan ini adalah pada muatan plus 20 dan pada muatan plus 10. Kalau hanya dari gambar ini, kalau tidak diurutkan nanti agak memusingkan. Tapi kalau sudah digambar gaya yang terjadi, nanti dicari resultannya akan lebih mudah ya. Ya. Ya, gambar sudah kita salin, gambar soal tadi. Maka gambar ini masih persis. Kalau tampaknya tampak susah sekali untuk menjawab soal itu. Tapi kalau gambarnya sudah dikembangkan akan terasa lebih mudah ya. Nah, biar mudah mendeteksinya, maka gambar ini akan dilengkapi dengan huruf biasa segitiganya. Karena yang ditanyakan adalah muatan pada 20 mikrokolom, ini dianggap titik A di sini. Nanti awalnya dari sini. Kemudian di 4 mikrokolom ini adalah titik B. Yang 10 mikrokolom adalah titik C. Maka dari soal gambar itu bisa diketahui, kita tulis di sini, diketahui muatan di A, QA adalah 20 mikrokolom. 20 karena mikro itu adalah sama dengan 10 pangkat min 6, maka Pak Agung tulis 20 kali 10 pangkat min 6 kolom C ya. Kemudian muatan di B
kaki B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian muatan di C adalah berapa? 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya. Kemudian jaraknya. Jarak dari A ke B. Sini aja bawahnya deh. Dari A ke B, RAB 60 cm. Kita tulis berapa? 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Jarak ini AB ya. Dari A ke C 100 cm. A ke C 100 cm berapa meter? 1 meter kali, nggak usah pakai 10 ya, 1 meter. Kemudian jarak dari B ke C adalah 80 cm atau 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan, itu ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, gaya yang terjadi pada titik A atau muatan 20 mikrokolom kan di titik A. Maka kita tulis saja F A, gaya yang terjadi pada muatan di A. Kemudian yang B, gaya yang terjadi pada muatan di yang 10 mikrokolom di B apa di C? Di C ya. Nah, seperti yang tadi Pak Agung jelaskan bahwa untuk jawab ini akan terasa susah kalau gambarnya masih seperti itu. Karena untuk jawab yang pertanyaan A dulu, di muatan A kita amati dulu dari titik A dulu ya. Muatan A ini akan dipengaruhi oleh muatan B dan muatan C. Nah, sekarang pengaruh muatan B dulu. Titik A bermuatan 20 mikrokolom positif. Titik B bermuatan 4 mikrokolom juga positif. Maka antara muatan di A dan B di B karena sejenis positif semua, berarti saling tolak menolak. Maka A ini ditolak oleh B. Karena A itu ditolak atau didorong, berarti A-nya arahnya ke, didorong oleh B berarti arahnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah ya. Maka kita gambar gayanya adalah, gaya kolom yang terjadi adalah ke bawah. Ini karena pengaruh muatan A oleh muatan B, maka ditulis F A B. Muatan A ini tidak hanya dipengaruhi oleh titik B atau muatan di B saja, tapi juga dipengaruhi muatan di C. Di C juga positif, di A positif, maka juga saling tolak menolak. Maka muatan di A ini juga didorong oleh C, maka karena didorong dari C, maka arahnya ke kanan bawah. Maka ini disebut gaya yang diterima oleh muatan di A karena pengaruh dari muatan C. Maka disebut FAC. Nah, untuk di titik C gambarnya sekalian. Di C itu juga dipengaruhi oleh B. Maka C didorong oleh B arahnya kemana? Ke kiri. Sehingga ini disebut FC yang dipengaruhi oleh B, maka disebut FCB. Kemudian juga titik C ini, muatan di C dipengaruhi oleh A. C dipengaruhi oleh A. Maka
C didorong oleh A arahnya ke kiri atas. Ya. Maka gaya ini disebut FC yang dipengaruhi oleh A, maka disebut FC. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, gaya yang diterima oleh muatan A, maka adalah FAB dan FAC. Gaya FA-nya nanti merupakan resultan antara FAB dan FAC. Dengan sudut adalah, ini besarnya theta. Nanti kita cek tetanya berapa. Juga ini kita sebut sudutnya misalnya alfa. Antara muat FC untuk menjawab soal yang B, FC ini adalah resultan antara FCA dan FCB. Ya, untuk menjawab pertanyaan A dan B, untuk mengetahui berapa gaya kolom yang terjadi di titik A maupun titik B, maka kita akan hitung FAC, yaitu gaya kolom yang diterima A akibat pengaruh muatan di C, dan gaya FAB, gaya kolom di muatan A yang akibat pengaruh dari muatan B. Ya. Kita cari dulu FAC dulu. Ya. Maka rumusnya gaya kolom rumusnya K kali Q, karena antara A dan C maka QA kali QC dibagi R, jarak antara A dan C dikuadratkan. K sudah tahu besarnya ya, 9 kali 10 pangkat 9. Muatan di A berapa? Kita lihat. 20 kali 10 pangkat min 6. 20 kali 10 pangkat min 6. Muatan di C, di C 10 kali 10 pangkat min 6. 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak antara A dan C adalah 1 meter dikuadratkan. 9 kali 2 18 kali 10 kali 1 18. Nolnya 2, 1800. Eksponennya 10 pangkat 9 berarti kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat min 3 sama dengan 1,8 Newton. Kita batasi. Sekarang untuk mencari FAB. FAB berarti rumusnya K kali QA kali QB. Ya. Berarti jarak antara R dari A sampai B. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA 20 kali 10 pangkat min 6. QB 4 kali 10 pangkat min 6. Jarak antara A dan B, kita lihat gambarnya berapa. Antara A dan B adalah ini. Antara A dan B gambarnya adalah jaraknya
berapa? AB 60 cm atau 6 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Sehingga sembilan kali 4 36 kali 20 kali 10 pangkat min 3. 6 kali 6 36 kali 10 pangkat min 2. Tentunya berapa? Habis berapa? 2. Satuannya Newton. Maka untuk jawab A, di sini terisi jawab ya. FA, maka rumus resultan di kelas 10 sudah dulu ya. FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat ditambah 2 FAC kali FAB kali cos theta. FAC-nya adalah yang sudah kita hitung tadi ya. FAC-nya adalah 1,8 kuadrat. FAB-nya adalah 2 kuadrat. 2 kali 1,8 kali 2. Nah, sekarang cos theta-nya. Cos theta-nya kita lihat dari gambar ya. Cos theta adalah cos theta di sini sama saja dengan ini karena bertolak belakang. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya adalah 6, miringnya berapa? 100. Berarti 6 per 100 atau 60 per 100 ya, atau 0,6. Ya. Matematis kita setelah kita masukkan angka-angkanya, cos theta tadi sudah kita cek ya 0,6. Maka 1,8 dikuadratkan adalah 3,24, 2 kuadrat adalah 4, 2 kali 1,8 kali 2 kali 0,6 adalah 4,32. Sehingga FA adalah akar 11,56, ketemunya 3,4 ya. Ini adalah FA. Ya, biar cepat dilanjutkan FCA. Ini cepat saja karena FCA gaya antara interaksi antara muatan di C dan A kan sama saja dengan gaya interaksi antara muatan A dan C ya. Maka rumusnya sama, hanya dibalik saja tapi angka-angkanya sama. Hitungannya berarti ketemunya tadi sama saja dengan FAC yang sudah kita bahas ya. Sehingga ketemunya adalah 1,8 Newton. Kemudian FBC, rumusnya K sama dengan kali muatan B dikalikan muatan C atau QC dibagi jarak antara B dan C, berarti RBC dikuadratkan. Kita masukkan angkanya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Dan QC adalah 10 pangkat kali 10 pangkat min 6. Biar lebih jelas. Dibagi RBC kuadrat, yaitu 8 kali 10 pangkat min 1
kuadrat dikuadratkan. 9 kali 4 kali 10 berapa ya? 360. 10 pangkat min 3 dibagi 8 kuadrat 64 kali 10 pangkat min 2. 360 dibagi 64 berapa? Kamu cek, kamu hitung berapa? 5,625 kali 10 pangkat min 1. Atau 0,5625. Kita ambil 2 angka saja di belakang koma nanti. Newton. Nah, sehingga gaya di titik C, kita lihat gambarnya lagi. Gaya di titik C adalah resultan antara FCA dengan FCB dengan sudutnya adalah alfa. Yang tadi sudah kita bahas ada cos theta, sekarang nanti memakainya adalah cos alfa. Cos alfa ini sudutnya sama saja dengan di sini di belakangnya. Sehingga cos alfa nanti nilainya berapa? Samping per miring, sampingnya berapa ini? 80, miringnya 100. Sehingga nanti cos alfa nilainya adalah 80/100. Kita masukkan ke rumusnya ya. Sehingga untuk menjawab B, jawaban B. F di C adalah akar dari FCA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FCA kali FBC cos alfa ya, karena sudutnya tadi yang kita pakai adalah alfa. Angkanya kita masukkan. FCA berapa? 1,8 dikuadratkan. FBC berapa? 0,56 kuadrat ditambah 2 kali 1,8 kali 0,56 cos alfa tadi berapa? 8/10, 80/100 sama saja dengan 0,8 ya. Ini fisikanya sudah selesai, tinggal matematisnya. Kamu coba menghitung sendiri juga ya. Setelah kita masukkan angka-angkanya, maka FC adalah 2,27 Newton ya. Maka terjawab sudah dari 2 pertanyaan tadi bahwa besarnya gaya interaksi yang terjadi di muatan 20 Newton atau FA adalah 3,56 dan gaya yang terjadi pada muatan C 2,27 Newton. Nah, silahkan kamu pelajari dan diulang-ulang, di setel lagi, nggak masalah, untuk lebih jelas ya. Sekarang kan kita bahas untuk soal berikutnya tentang medan listrik.
Ya, untuk contoh soal tentang medan listrik, kamu lihat soal nomor 05 Eptanas 0215. Eptanas itu singkatan dari evaluasi belajar tahap akhir nasional. Ini soal UN tahun zaman dulu. Itu jarak dua muatan A dan B adalah 4 meter. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 1 meter dari titik A. Jika diketahui QA min 300 mikrokolom dan QB adalah 600 mikrokolom, jika 1/4 V epsilon 0 itu apa? 1/4 V epsilon 0 itu sama saja dengan K ya. Karena besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat per kolom kuadrat ya. Maka besar kuat medan di titik C karena pengaruh dari kedua muatan adalah berapa? Nah, ini juga harus kita gambar untuk memudahkan kita menganalisa arah medannya. Karena pada garis lurus berarti nanti mudah-mudahan ini lebih mudah ya. Kita siapkan gambarnya dulu. Ya. Dari soal tadi kita buat gambar semacam ini. Kita ulangi. Jarak dua muatan antara A dan B adalah jaraknya 4 meter. Titik C terletak di antara A dan B. Dan titik C ini berjarak dari A adalah 1 meter. Maka kita tulis ini. RCA. Ini tulisan RCA. Sama dengan 1 meter. Jarak antara C dan A. Karena dari A ke B 4 meter. Dari A ke C 1 meter. Otomatis dari C ke B atau RCB adalah 3 meter. Ya. Diketahui dari soal itu. Selain itu apa? Diketahui. Berarti muatan di A berapa? Min 300 mikrokolom, maka min pangkat min 6. Kemudian muatan di B berapa? 600 positif ya, nggak usah ditulis plusnya, kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ditanyakan medan magnet. Kok medan magnet? Medan listrik. Berarti ditanyakan medan magnet, nanti dibahas bab berikutnya ya. Ditanyakan kuat medan listrik di titik C. Kita tulis saja C berapa ya. Nah, kita analisa gambarnya. C ini dipengaruhi oleh medan listrik akibat muatan dari A, juga akibat muatan dari B. Kita analisa satu persatu. Muatan A adalah negatif. Kalau negatif sudah dibahas di materi berikutnya. Arahnya menarik apa menolak? Menarik. Maka muatan C atau EC akibat A, kita tulis nanti EC adalah ke kiri karena ditarik oleh A. Ini adalah E antara C karena dipengaruhi oleh A. Maka kita tulis ECA. Kemudian muatan C ini juga dipengaruhi oleh muatan B. B ini bermuatan positif. Maka menolak apa menarik? Menolak. Maka C ini didorong juga ke kiri. Kalau ditulis di sini nggak cukup, ya udah. Prinsipnya ECA itu arahnya ke kiri, ECB arahnya juga ke kiri. Kalau ke searah berarti ditambahkan apa dikurangkan?
ditambah ya. Sehingga langsung saja kita jawab ya. Kuat medan listrik di C adalah kuat medan listrik C akibat pengaruh muatan A, maka kita tulis ECA, ditambah. Nah, tambah ini adalah analisa dari kuat medan listrik yang terjadi dari gambar. Muatan C akibat pengaruh muatan B, ECB. Nah, rumus E masih ingat? Rumusnya apa? K kali G, muatannya muatan miliknya siapa? Karena C dipengaruhi A, maka G-nya adalah G A. Dibagi apa? R kuadrat. Jaraknya antara apa? Ya antara A dan C, maka RC A kuadrat. Ditambah kuat medan C akibat pengaruh B, berarti K kali GB dibagi R kuadrat juga, tapi antara C dan B jarak. Kita masukkan angka-angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 kali QA. QA adalah 300 kali 10 pangkat min 6. Kenapa pada matematikanya kok minnya tidak dimasukkan? Karena minnya adalah untuk menunjukkan arahnya saja ya. Nanti resultannya karena searah maka ditambahkan. Nih, sudah ya. Dibagi antara C dan A 1 meter, maka 1 kuadrat. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya berapa? 600 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kuadrat kali 10 3 meter, tidak ada 10 pangkat ya. Oke. 10 pangkat 3 kali 9 kali 3 berapa? 27. Nolnya 2 kali 10 pangkat 3. Ditambahnya habis. Berarti 600 kali 10 pangkat 3. 27 kali 10 pangkat 5 ditambah 6 kali 10 pangkat 5. Berarti berapa? 32 kali 10. 27 ditambah 6. 33 kali 10 pangkat 5. Satuannya apa ya? Newton per kolom. Itulah 2 contoh soal yang sudah kita bahas bersama-sama, kita analisa dengan gambar, dengan rumus. Pak Agung harapkan kamu kalau belum jelas sekali setel ya diulang lagi. Aslinya belajar itu kan pengulangan ya. Nah, untuk menambah atau mengembangkan kecerdasan kalian, maka kamu buat latihan atau tugas, lihat LKS halaman 32 nomor 1 dan nomor 2. Itu ada perbedaan sedikit tapi garis besarnya caranya sama ya. Saya kira itu untuk pembelajaran kali ini. Nanti
dikerjakan di buku tugas, kamu tulis, kemudian kamu foto, kemudian dikirim lewat email Pak Agung. Ya. Waktunya 1 minggu, nanti karena minggu berikutnya akan sekalian dengan yang tugas kemarin ya, yang pemahaman dari muatan listrik, elektroskop, kemudian medan listrik, gaya kolom, petir, dan lain-lain. Sekalian 1 minggu kemarin kan waktunya 2 minggu dan sudah berlalu 1 minggu, tinggal seminggu lagi sekalian dengan tugas ini. Dari video ini kamu ulang-ulang, kamu share apabila ada tulisan salah, penulisan, salah rumus, kamu beritahu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita belajar bersama. Saya kira itu, apabila ada yang kurang pas, aku mohon maaf. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, jaga kesehatan, jangan lupa tidak keluar rumah kalau tidak penting, pakai SOP kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pak Agung akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.